otaknya. Sing, 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 sing. Halo guys, jadi kembali lagi bersama gue Bang Kemal di sini ya. Udah lama ya kita tidak membuat video lagi ya guys ya. Udah lama kita sudah tidak pernah upload lagi ya guys ya. Banyak kesibukan di akhir-akhir inilah yang membuat aku sulit sekali untuk editing video. Sebenarnya ada stok videonya, cuma waktu buat ngeditnya itu loh yang tidak ada. Jadi ya bagaimana lagi lah, ya seadanya dulu lah. Oke, jadi di sini kita memakai Hanya Cinta dan Malam yang habis di nerf kemarin, terus sekarang sudah tenggelam. Udah jarang sekali yang pakai di sini, padahal ya masih worth it lah untuk kita pakai lah. Kita coba ya di sini ya, seberapa enaknya Cecil setelah di nerf. Apakah masih worth it untuk kita pakai? Bagaimana keseruannya? Tonton terus, jangan lupa like, subscribe channelnya bagi teman-teman kalian. Dan gue Bang Kemal, kita lanjut ke dalam in-game-nya ya guys ya. Let's go. Welcome to Mobile Legends. Oke, jadi kita di sini udah masuk ke dalam in-game-nya ya guys ya. Jangan lupa berdoa semoga kita dimudahkan dalam menjalani game kali ini ya guys ya. Dan jangan lupa berdoa juga semoga teman-teman kita tidak jadi beban ya guys ya. Oke, jadi gimana keseruannya? Oke, jadi pertama-tama kita beli 2 item mana regen ya guys ya. Seperti biasa, untuk main Cecil mananya boros banget, jadi kita harus beli sepatu mana biar tidak boros-boros banget gitu. Oh iya, dan untuk build-nya aku bakal taruh di sini. Bagi yang mau copy ya salin aja lah, tiru aja lah sesuka kalian lah. Biar apa ya, umum aja lah, itu build yang orang pakai umum juga. Aku juga banyak tiru-tiru di YouTube, nggak cuma di YouTube sih, cuma di rekomendasi build. Kalau gitu kalian buat build itu ada rekomendasi build, nah ya itu yang aku pakai, yang sering orang-orang pakai, sama lah sama yang aku pakai. Jadi untuk talentnya kita pakai Purify. Kenapa Bang pakai Purify? Nah, jadi ada opsi ya, ada yang biasanya pakai Flicker dan juga ada yang pakai Purify. Tapi juga kadang ada juga yang pakai Sprint. Tergantung situasi dan kondisi lah. Kalian ada di posisi yang mana? Kalau misalkan musuhnya banyak CC ya kalian pakai Purify. Kalau misalnya musuhnya banyak yang ciduk-ciduk ya kalian pakai Flicker. Kalau misalnya kalian pengen larinya kenceng ya pakai Sprint, not bad ya. Mungkin kalau kalian ada coveran lah. Kalau misalnya kalian main solo kayak aku ya mending kalau nggak Purify ya Flicker yang paling masuk akal, daripada kalian banyak terciduk lah, banyak mati. Nah, mending kita main safe ya enggak sih. Oke, ultinya udah kebuka, jadi terlihat ada orang di tengah. Jadi kita main safe aja, jangan lewat tengah ya, karena Johnson itu selalu muter-muter ya guys ya. Tunggu dia nabrak baru kita all in. Nah dia bakal kesini. Oke, dia udah nabrak, kita buka aja ulti, skill 2, skill 1. Nah kita baru all in ketika Johnsonnya udah nabrak. Tapi ketika Johnson belum nabrak ya lebih baik kita main safe di belakang, jangan sampai kita tertabrak Johnson ya guys ya. Karena apa? Karena BPJS tidak menanggung korban kecelakaan tabrak lari. Kalian catat ya itu ya. Oke.
Oke, jadi Bang, bagaimana caranya supaya stacknya Cecil ini bisa cepat terkumpul, guys? Bagaimana caranya biar stacknya Cecil biar bisa cepat terkumpul? Jadi ada trik and trik teman-teman. Jadi setiap Cecil menggunakan skill itu di bawah bar HP, di bawahnya ada stack 1, 2 muter-muter itu. Nah, ketika itu udah 3, 4 semakin banyak stacknya, Sing, 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 sing. Sasuke. Jadi kita tadi mati sama Sasuke ya guys ya. Oke, tidak menjadi masalah. Jadi sampai mana tadi kita? Oke, jadi setiap Cecil menggunakan skill satunya ya teman-teman. Skill 1, ingat skill 1. Setiap dia menggunakan skill 1, stack di bawah itu akan nambah dari 1, 2. Semakin kita banyak menggunakan skill 1, maka stacknya juga akan cepat jadi banyak teman-teman ya. Semakin banyak stack yang diperoleh, maka mana yang dikeluarkan oleh Cecil setiap menggunakan skill itu juga akan semakin boros ya teman-teman. Jadi semakin banyak stacknya, mananya akan semakin boros. Oke, lihat dulu di map. Nah, itu Johnson ketika di map terlihat gitu berarti Johnsonnya sedang ulti ya teman-teman. Jadi kita harus apa? Kita harus mundur, jangan terlalu maju. Kalau bisa kita ngumpet di semak, biar kita tidak terkena tabrak lari oleh si Johnson. Karena sudah aku bilang tadi, BPJS tidak menanggung korban tabrak lari. Oke. Jadi sampai mana tadi kita cerita? Oke, jadi si Cecil setiap menggunakan skill memperoleh stack. Nah, stacknya semakin banyak, maka mananya semakin boros. Oke, itu stack yang berjalan ya teman-teman. Tapi ada stack lagi yang di sebelah ini. Nah, ini stack ini. Jika Cecil menggunakan skill 1 atau skill 2 atau ultinya, maka stacknya ini bakal bertambah. Nah, semakin bertambahnya stack, maka max mananya si Cecil itu bakal semakin bertambah juga lah. Jadi seperti itulah teman-teman. Semakin banyak stack, jadi semakin max mananya semakin banyak. Jadi si Cecil lebih bisa sering menggunakan skill. Jadi seperti itu teman-teman. Walaupun di early-nya dia boros, semakin tinggi stacknya, jadi mananya semakin irit lah teman-teman. Jadi seperti itu. Awas si John ini dari tadi muter mulu cuy. Ultinya kayak nggak habis jir. Jadi kita sabar dulu di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini terlihat ada si Popeus, awas. Nah, kita langsung buka ulti aja buat kita melarikan diri ya teman-teman. Jadi karena ultinya ini bisa menambahkan movement speed. Oke, baru saja kita bilang ultinya menambahkan movement speed, kita malah muka duluan. Oke, di sini si Badang bilang kalau game ini tuh susah teman-teman. Tidak ada kata susah. Setiap perjuangan itu pasti akan ada jalan teman-teman. Jadi walau sesusah apapun, kita tetap harus berusaha ya teman-teman ya. Karena apa? Di setiap usaha kita pasti kita tuh akan ada hasil. Setiap usaha itu bakal membuahkan hasil. Jadi hasil dari usaha kita tidak akan pernah sia-sia teman-teman. Jadi kita harus berjuang sekuat tenaga ya teman-teman. Seperti lagunya Bang Roma Irama. Oh, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Akulah berjuang harus disertai doa. Asik.
Yang mana bang lagunya? Lupa. Kalian carilah sendirilah. Oke. Di sini ada ward, kita bantu, kita buka ulti, skill 1, skill 2. Jadi untuk main magic, main magi, kita tuh gak perlu sampai ke depan-depan ya teman-teman ya. Gak perlu ada di depan, cukup bantu kasih damage menggunakan skill 1 sama skill 2 kalian ya guys ya. Kalau bisa kasih damage, beri damage. Kalau nggak bisa ya udah kita oke. Jangan mukil, kalian itu magic ya, bukan assassin. Jadi pastikan kalian main safe, karena kalian itu jadi damage dealer. Oke, nah kayak Mia gini nih offset nih teman-teman. Nah tercinduk kan dia, main damage dealer terlalu depan. Oke, dan si Popheus juga offset nih, masuk ke tower nggak bisa pulang. Ya Allah. Jadi untuk kalian ya tahu spek dari hero kalian lah. Kalau misalkan hero nya bisa maju tapi nggak bisa mundur, ya kalian lihat backupan teman kalian ada nggak backupannya. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian lebih baik jaga jarak lah teman-teman. Kayak si ini John ini rese banget dari tadi cuy. Dari tadi si John ini rese banget ya ini. Nah kayak gini kita cukup bantu dari belakang, kasih damage skill 1 sama skill 2. Jangan lupa kalau pakai Cecil, buang skillnya ke minion biar stacknya cepet terkumpul. Kalau misalnya ultinya udah kebuka, jangan pelit ulti teman-teman, karena dari ulti kita bisa cepet dapatin stack ya teman-teman ya. Biar max XP kita semakin banyak, jadi kita semakin bisa sering menggunakan skill. Oke. Walaupun ulti kita di sini cooldown, tapi kita di sini masih punya purify. Jadi misalnya kan kita terciduk ya, kita masih ada purify ya. Oke. Udah jadi divine glaive. Udah lumayan ya teman-teman. Magic penetration kita udah lumayan tinggi dengan adanya ini untuk counter para tank ya teman-teman ya. Tinggal buat COD ini. Oke, kita commit. Nah si John itu di map udah kelihatan tuh. Oke, di sini kita ngumpet dulu di belakang, tunggu John-nya nabrak dulu baru kita masuk ya teman-teman ya. Sabar, jangan keburu-buru, jangan gegabah. Teman kita di bawah digang bang. Oke, tidak jadi masalah. Buffnya di sini nganggur teman-teman, nggak ada yang mau kita ambil. Anjir, diambil sama si Hanjo tapi tidak jadi majalah ya guys ya. Oke, kita fokus push aja di sini. Minionnya belum ada, lihat di belakang. Di belakang itu siapa sih Popheus. Nah ini awas, tiba-tiba ada surprise ya teman-teman dari si John. Awas, si Popheus ini loncat-loncat masam katak ya. Ini si manusia katak ini kita sebut. Nah akhirnya dia mati ya. Loncat-loncat si manusia katak ini. Oke, kita di sini udah menang jumlah ya teman-teman. Capek kata si Popheusnya teman-teman ya. Emang beginilah kalau jadi XP laner ya, tahan badan di depan, tapi temen lu ya harus respect lah sebenarnya. Jadi game MOBA itu yang paling penting itu kerjasama tim teman-teman. Jadi kalau misalnya kerjasamanya bagus ya gamenya ya kayak mudah aja, lu gak perlu bisa hebat mainnya kok. Kalau strategi dalam tim lu itu hebat, itu apa ya, untuk jalanin game itu lebih enjoy, lebih enak gitu. Jadi gak krusa-kruso kayak si Popheus ini. Sebenarnya dia mainnya bagus, cuma
follow up-nya itu nggak ada teman-teman. Dia tahan badan di depan sendiri nih kayak gini nih. Dia tahan badan di depan sendiri tapi temennya lihat masih di belakang sana teman-teman. Temennya masih di belakang, dia udah sampai depan sendiri. Ya sebenarnya mainnya bagus sih, cuma kerja sama timnya kurang ada sinkronisasi gitu antara si Wupeus dengan timnya gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya kita main berlima ya, yang paling penting ya kerja sama tim. Kalau tim lo ada yang TB di depan ya setidaknya lo beri damage lah dari belakang, jangan dia maju ke depan sendiri lo cuekin. Itu nggak boleh cuy kayak gitu. Itu namanya derita player solo ya guys. Seperti itu udah sering aku rasakan teman-teman. Jadi ini curhat dari seorang player yang selalu bermain solo ya teman-teman ya. Oke, dan di sini nampaknya tinggal sedikit lagi kita mau end ini. Semuanya udah ada di tengah. Last war bisa kayaknya abis ini kita end. Oke, Jon-Jonnya udah mati. Kita menang jumlah, profilnya di sana sendiri, nggak ada yang ngecover. Kita winter. Dan ya oke, di sini kita mati. Is okay, no problem no problemo teman-teman. Yang penting tim kita dapat apa? Dapat Lord. Oke, habis ini kita end ya teman-teman ya. Lord sampai depan kita langsung all in ya teman-teman. Winter kita 33 detik. Tapi kita masih punya Purify. Oke. 4 versus 5. Progresnya seperti biasa, tahan badan depan. Follow up-nya baru datang, follow up-nya telat. Oke, Jon mau nabrak tapi is good. Tapi kita di sini mati lagi, is okay. Tidak jadi masalah ya guys ya. Jonnya ini ngerti banget dari tadi kill kita. Wow, is maniac serial. Apa? Pihak lawan mengaku kekalahan. And then akhirnya teman-teman, setelah sekian lama kita bermain, gamenya usai juga ya teman-teman ya. Victory di sini. Oke, nice. Kita di sini mendapatkan 8 kill dan mati 4 kali ya teman-teman. Dengan 18 assist, 1019 gold, 119.000 gold. Sorry. Dan itu sajalah game kali ini. Walaupun kita tidak mendapatkan MVP, tapi kita di sini tidak mendapatkan kayu ya guys ya, yang penting. Oke, itu saja game kali ini. Jangan lupa like, subscribe channelnya bagi teman-teman kalian, dan gue Bang Kemal. Jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Bye-bye.